Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara terkasih dalam nama Yesus. Juah-juah banta prina. Firman Tuhan yang hendak kita dengar di dalam minggu kita, Minggu Judika, tanggal 3 April 2022, diambil dari Filipi 3 ayatnya yang ke-4b sampai ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan masa lalu adalah guru yang baik. Artinya bahwa dengan masa lalu kita bisa mengerti akan sebuah kesalahan dan dosa-dosa. Kemudian dengan kesalahan kita juga mengerti tentang arti kehidupan ataupun pertahanan hidup, tentang bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita ke depan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ada banyak orang tidak begitu peduli dengan apa yang sudah dilakukannya di masa lalu, sehingga tidak memiliki strategi hidup ke depan, bagaimana dia merubah hidupnya. Kalaulah hidup kita baik-baik saja dan sudah benar kita lakukan di masa lalu, mungkin tidak akan ada persoalan. Tetapi kalau kita melakukan banyak kesalahan, banyak dosa di hadapan Tuhan, tentulah kita harus melupakan masa lalu itu. Dan itulah yang tadi kita dengar di dalam firman Tuhan, di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-4b sampai 14, di mana Rasul Paulus ketika dia sebelum dipanggil oleh Allah, dia adalah seorang yang memperhitungkan hal-hal yang lahiriah di dalam hidupnya. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Kristus dianggapnya itu sebuah kebodohan, sehingga dia menganiaya orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi
ketika Allah memanggil Rasul Paulus, dia akhirnya sadar bahwa apa yang dilakukan di masa lalu adalah sebuah kebodohan. Bahwa apa yang dilakukan terhadap hukum Taurat, terhadap hal-hal yang lahiriah di masa lalu adalah sebuah kerugian. Sehingga dia berkata tadi di dalam ayatnya yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Itulah pengakuan Paulus ketika dia sudah mengenal Yesus Kristus. Tetapi saudara-saudara terkasih, perjalanan Paulus setelah sudah mengenal Yesus Kristus tidak cukup sampai di situ saja. Dia tidak cukup hanya mengatakan dulu itu kuanggap sebuah kerugian dan sekarang yang keuntungan bagiku adalah Yesus Kristus. Dia tidak hanya berkata-kata, tetapi saudara terkasih, dia juga begitu meresponi, begitu menghidupi apa yang telah dirasakannya di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga dia juga berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Bahkan dia juga mau menderita seperti apa yang dialami oleh Kristus, dengan satu tujuan, supaya aku menjadi serupa dengan dia. Luar biasa saudara-saudara, bagaimana Rasul Paulus diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, dia berkata demikian bukan seolah-olah dia sudah menerima apa yang dihadiahkan oleh Tuhan dari perubahan hidupnya, tetapi dia masih perlu berlari untuk satu tujuan, yaitu untuk memperoleh hadiah dari Tuhan. Maka saudara-saudara, dia harus menghidupi panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan yang telah kita dengar? Yang pertama, bahwa kita harus melupakan masa lalu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Paulus juga tadi berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang terjadi di masa lalu Rasul Paulus adalah sebuah kebodohan. Dia begitu memperhitungkan hal-hal yang lahiriah. Tetapi ketika dia mengenal Yesus, itulah yang ada di hadapannya. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup Rasul Paulus. Kemudian yang kedua adalah menghayati perubahan ataupun pertobatan hidup di dalam Tuhan. Kita juga tadi sudah mendengar bagaimana Rasul Paulus ketika diubahkan hidupnya dan dia mau menerima Yesus Kristus, maka dia begitu menghayati perubahan itu. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara terkasih, berlari menuju panggilan surgawi. Sesungguhnya saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita semua adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan kita harus memenuhi panggilan surgawi yang dikatakan oleh Tuhan. Maka dengan menghidupinya kita harus fokus tanpa memperhitungkan kiri dan kanan untuk memperoleh hadiah dari Tuhan. Saudara terkasih, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, sebagai ilustrasi dari firman Tuhan yang telah kita dengar, saya akan bercerita tentang kisah 5 orang pelari, di mana kelima-limanya harus melakukan sebuah kompetisi dengan waktu yang sudah ditentukan, dan setiap orang yang sampai pada waktu yang ditentukan akan mendapatkan hadiahnya. Jadi bukan siapa yang juara 1, 2, dan 3, tetapi siapa yang bisa berlari dengan tepat waktu, dengan fokus, akan mendapatkan hadiahnya. Saudara terkasih, singkat cerita, kompetisi pun dilaksanakan. Kelima pelari sudah berjejer pada tempatnya. Begitu diperintahkan untuk berlari, ternyata ada seorang peserta yang tidak lari sama sekali. Kita tidak tahu apa yang menjadi permasalahan hidupnya, apa yang merasukinya, sehingga seolah-olah dia abai dengan kompetisi itu. Dia tidak peduli dengan kompetisi itu lagi.
Kemudian peserta yang kedua, dia memang berlari. Tetapi di tengah perjalanan dia melihat koin-koin yang berwarna emas. Lalu kemudian dia tergiur dengan itu. Akhirnya dia mengambil satu persatu lalu mengantonginya. Di awal sudah dikatakan, apapun yang kau lihat, kamu tidak perlu memperdulikannya. Tetapi peserta yang kedua ternyata begitu melihat koin emas, langsung mengantonginya sambil berlari. Maka oleh karena dia memiliki beban di dalam kantong celana, dia cepat merasa lelah, dia cepat merasa capek. Pada akhirnya saudara-saudara, dia berhenti di tengah jalan. Kemudian peserta yang ketiga saudara-saudara, dia kemudian berlari, lalu pada akhirnya dia juga melihat koin-koin emas ada di depan matanya. Lalu kemudian dia mengantonginya juga satu persatu. Sambil berlari, kemudian di titik tertentu dia sadar, kok saya merasa capek, kok saya merasa lelah. Akhirnya dia pun menyadari bahwa ada beban di dalam kantong celananya. Pada akhirnya dia membuangnya dan tidak memperdulikannya lagi. Dan setelah semua beban dilepaskan, dia berlari semakin kencang supaya dia sampai dengan tepat waktu untuk mendapatkan hadiah. Kemudian peserta yang keempat saudara-saudara, dia juga berlari, tetapi di tengah jalan ada orang lewat, kebetulan cewek cantik. Lalu akhirnya mereka ngobrol karena ingin sekali mengenal siapa sih perempuan itu. Lalu dia pun pada akhirnya tidak sampai tepat waktu. Kemudian peserta yang kelima, begitu aba-aba start dikatakan, maka dia berlari dengan kencang, dengan fokus, tanpa memperhitungkan apa yang di kiri kanannya dan apa yang dia lihat di sekitarnya. Dia hanya fokus pada satu tujuan. Aku harus sampai tepat waktu supaya aku mendapatkan hadiahku. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, cerita ini adalah gambaran respon kita terhadap panggilan Allah. Yang pertama tadi saudara, begitu dia mendengar panggilan itu untuk lari, maka dia berdiam diri saja. Tidak peduli dengan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua saudara-saudara terkasih, begitu dia mendengar panggilan dia juga berlari. Tetapi di tengah jalan dia tergoda dengan hal-hal yang duniawi sehingga membuat dia terikat di dalam dosa. Dan dia berusaha untuk berlari lagi, tetapi membawa beban dosa. Sehingga karena kelelahan mengalah dan tidak sampai pada tujuan. Kemudian yang ketiga saudara-saudara, dia berlari kemudian di tengah jalan dia juga tergoda. Dan dia berusaha untuk berlari. Tetapi pada akhirnya dia juga sadar. Kenapa? Begitu aku berlari, aku merasa lelah, aku merasa capek. Oh ternyata ada beban yang sedang kubawa-bawa. Sehingga oleh karena kesadaran itu dia membuang beban itu, lalu berlari lebih kencang lagi untuk mencapai satu tujuan. Kemudian yang keempat saudara-saudara, dia merespon panggilan itu, tetapi di tengah jalan juga dia masih tergoda dengan hal-hal yang bersifat lahiriah. Kemudian yang terakhir saudara-saudara, merespon panggilan itu dengan sungguh-sungguh tanpa memperdulikan apa yang terjadi di sekitarnya, sehingga dia sampai juga kepada tujuannya dan mendapatkan hadiahnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sudahkah kita berlari bersungguh-sungguh menuju panggilan surgawi, atau malah kita berhenti di tengah jalan dengan mengikatkan hidup kita kepada dosa-dosa? Apabila hal itu belum kita lakukan, marilah kita melepaskan setiap beban kita supaya kita bisa berlari lebih cepat untuk mendapatkan hadiah dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu
yang telah kami dengar yang mengajarkan kami supaya kami betul-betul bersungguh-sungguh berlari menuju panggilan surgawi. Bapa di surga, kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya senantiasa kami bisa melakukan firman Tuhan. Dan Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati Tuhan, Kau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, Kau memberkati setiap apa yang mereka kerjakan tentang kehidupan mereka. Dan apapun yang menjadi kerinduan hatinya, Engkau tetap mewujudkannya. Bapa di surga, kami tahu juga ada banyak dosa kesalahan kami, ampuni kami supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.